Baiklah teman-teman, dalam video ini saya akan membahas tentang teori atom. Dalam ilmu kimia dan fisika, teori atom adalah teori saintifik terkait sifat alami materi yang menyatakan bahwa materi tersusun atas unit terkecil yang disebut atom. Teori atom terdiri dari 4 model, yaitu 1. Model atom Dalton, 2. Model atom Thomson, 3. Model atom Rutherford, 4. Model atom Bohr. John Dalton pada tahun 1803 mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada 2 hukum, yaitu hukum kelelahan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi sedangkan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapat tentang atom sebagai berikut. 1. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. 2. Atom digunakan sebagai bola pegal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda unsur. 3. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom oksigen. 4. Reaksi kimia merupakan pemisah atau penggabung atau penyusun kembali dari atom-atom, sehingga atom dapat tidak diciptakan suatu atau dimusnahkan. Adapun kelebihannya mulai membangkitkan minat terhadap peneliti mengenai model atom, dan kelemahannya teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat mengantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola pegal dapat mengantarkan arus listrik, padahal listrik adalah elektron yang bergerak? Berarti ada partikel lain yang dapat mengantarkan arus listrik. J.J. Thomson pada awal 1900 mengemukakan teori baru tentang atom. Menurutnya, di dalam atom terdapat partikel elektron dan proton. Berdasarkan hasil eksperimennya, proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan elektron, sehingga model atom Thomson menggambarkan atom sebagai proton tunggal yang besar. Di dalam proton terdapat elektron yang menetralkan adanya muatan positif dari proton. Menurut Thomson, atom terdiri dari suatu bulatan bermuatan positif dengan rapat muatan yang merata. Di dalam muatan positif ini tersebar elektron dengan muatan negatif yang sama besar dengan muatan positif. Secara garis besar, teori atom Thomson adalah atom merupakan bola pegal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Secara sederhana, model atom Thomson dapat dianalogikan sebagai jambu biji yang telah dikelupas kulitnya. Biji jambu yang tersebar merata dimodelkan sebagai elektron, dan bulatan daging jambu yang pegal dimodelkan sebagai proton. Pada tahun 1910, Rutherford bersama 2 orang muridnya, yaitu Hans Geiser dan Ernst, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sifat alfa terhadap lempeng tipis emas. Dari hasil pengamatannya ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Bersamaan dengan itu, Rutherford juga menemukan partikel alfa yang dibelokkan sedikit. Namun dengan sangat mengejutkan, Rutherford juga menemukan beberapa partikel alfa yang dibelokkan pada sudut yang sangat tajam, kembali ke sumber radioaktif, untuk menjelaskan adanya sebagian besar partikel A yang menembus lempeng emas tanpa dibelokkan. Rutherford kemudian mengembangkan model inti atom. Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, Rutherford membuat kesimpulan bahwa
1. Atom bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. 2. Lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom-atom emas. Maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. 3. Partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom. Berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 part merupakan perbandingan diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000, lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan. Berdasarkan kesimpulan dari hasil pengamatan Rutherford, mengemukakan sebuah model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford, yaitu atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Berdasarkan hasil percobaan, Bohr memberikan gambaran keadaan atau kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan orbit yang satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Keberadaan elektron baik di orbit yang rendah maupun yang tinggi sepenuhnya tergantung oleh tingkatan energi elektron, sehingga elektron di orbit yang rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron di orbit yang lebih tinggi. Penjelasan Bohr tentang atom melibatkan gabungan antara teori klasik dan Rutherford dan teori kuantum dari Planck, dan secara garis besar Bohr mengemukakan model atomnya sebagai berikut. 1. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkatan energi elektron. 2. Elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain. 3. Perpindahan elektron dari tingkatan energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi, sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. 4. Elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner. Artinya, elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Menurut model atom Bohr, elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkatan energi. Tingkatan energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam. Semakin keluar semakin besar nomor kulitnya dan tinggi tingkatan energinya. Adapun kelebihan atom Bohr adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat perpindahan elektron. Dan kelemahannya, model atom ini adalah tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya meminta maaf. Cukup sekian video dari saya.